Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kalian bertemu dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan materi dalam pelajaran IPA, khususnya fisika. Dalam IPA itu sendiri ada 3 cabang. Ada fisika, ada biologi, ada kimia. Saat SD, kalian mungkin tidak begitu mengetahui ketiga cabang ini karena dalam satu kesatuan dalam pelajaran IPA. Biologi ini akan mempelajari materi yang berkaitan dengan makhluk hidup. Interaksi di dalamnya bagaimana, kemudian mengenai sel dan yang lainnya. Sementara kimia akan mempelajari zat dan bagaimana reaksinya. Sementara fisika di sini akan kita bahas yaitu akan mempelajari materi dan energi dan bagaimana hubungan antara materi energi tersebut. Dalam fisika sendiri ada beberapa bahasan, di antaranya ada mekanika, gelombang, optik, listrik, magnet, termodinamika, dan fluida. Kalian sebenarnya akan familiar dengan bahasan-bahasan tersebut karena saat SD pernah mempelajarinya. Nah, kita lanjut ke bahasan pertama dalam pelajaran fisika ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, kalian akan mengetahui apa itu besaran, apa itu satuan, kemudian ada 7 besaran pokok, dan jenis-jenis besaran turunan. Apa itu besaran, apa itu satuan, kita akan bahas hari ini. Oke, sebelumnya kalian sebenarnya sudah mengenal mengenai besaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan ketika kalian mengukur tinggi badan kalian. Tinggi badan kalian berapa sih? Tinggi badan saya 170 cm. Suhu kalian berapa sekarang suhu tubuhnya? Oh, suhu tubuh saya 36 derajat Celcius. Nah, itu adalah contoh-contoh yang terkait dengan besaran. Besaran yang akan kita bahas kali ini adalah besaran fisika. Apa itu besaran fisika? Besaran fisika itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Jadi ada 2 syarat dikatakan sebagai besaran fisika. Pertama, dapat diukur. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka. Seperti contoh yang tadi, berapa tinggi badannya? Tinggi badan saya 170 cm. Nah, tinggi tersebut termasuk ke dalam contoh besaran. Dapat diukur dengan menggunakan alat ukurnya, bisa penggaris ataupun meteran, kemudian dapat dinyatakan dengan angka. Tadi angkanya 160 cm itu adalah satuannya. Kemudian berapa suhu tubuhnya? Suhu tubuhnya dapat diukur dengan menggunakan termometer. Suhu tubuhnya 36, itu angkanya. Suhu itu sendiri besarannya. Angkanya 36 derajat Celcius itu satuannya. Suhu dan tinggi tadi bisa dikatakan sebagai besaran. Nah, sekarang besaran sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan? Mari kita perhatikan penjelasan berikutnya. Nah, besaran pokok. Besaran pokok ini merupakan besaran yang satuannya tidak diturunkan dari besaran lain. Di sini besaran pokok ada 7 jenis. Pertama, suhu. Besaran suhu. Suhu ini dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar satuannya Celsius. Tetapi suhu itu satuan internasionalnya, satuan yang diakui secara internasional adalah Kelvin. Lambangnya K. Di negara lain, contohnya di Amerika, biasa menggunakan Fahrenheit. Tapi ketika kita di lab atau misalkan kita menuliskan data untuk keperluan secara global, kita menggunakan satuan Kelvin. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya termometer. Nah, saat ini, saat pandemi ini, kalian mungkin sangat tidak asing atau sangat familiar sekali dengan alat ukur termometer seperti ini. Ya, termogan. Kemudian, sebelumnya kalian juga sudah mengenal mengenai alat ukur yang seperti ini, alat ukur tubuh yang seperti ini. Dia digital. Ada juga seperti ini, di dalamnya ada alkohol yang berwarna merah.
Ini biasanya termometer yang disimpan di ruangan. Di sini ada satuan Celcius dan Fahrenheit. Kemudian juga ada termometer yang seperti ini, biasanya digunakan di dapur. Kemudian besaran pokok yang kedua, yaitu adalah massa. Satuannya kilogram, satuan internasionalnya. Bisa gram, bisa ton. Nah, tapi kalian mungkin agak bingung loh, kok massa bukannya berat yang satuannya kilogram? Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ada sedikit kekeliruan untuk istilah yang dikatakan misalkan 60 kilogram. Nah, itu adalah massa, bukan berat. Apa bedanya massa dengan berat? Kalau massa itu nilainya tetap. Massa itu menunjukkan kaitannya dengan jumlah partikel yang dimiliki oleh suatu benda. Sementara kalau berat itu dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasinya. Misalkan di bulan, kenapa orang bisa melayang? Karena beratnya berbeda saat di bumi, tetapi massanya tetap. Yang kita ukur di kehidupan sehari-hari ini sebenarnya terukurnya adalah beratnya, cuma sudah dikonversi sehingga yang muncul adalah angka massanya itu sendiri. Ya, jadi intinya massa dengan berat itu berbeda. Massa termasuk besaran pokok. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai perbedaan massa dengan berat. Kita lanjutkan ke besaran pokok yang ketiga, yaitu adalah panjang. Nah, panjang satuan internasional adalah meter. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal satuan kilometer, sentimeter, milimeter. Nah, itu adalah satu-satuan dari panjang, tetapi satuan internasionalnya adalah meter. Alat ukurnya apa? Banyak. Alat ukurnya ada penggaris. Penggaris pun beragam. Sebenarnya ada yang berbahan logam, ada yang berbahan plastik, punya kelebihan masing-masing. Kemudian ada alat ukur lain. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ada jangka sorong, ada mikrometer, skrup. Nah, besaran panjang ini tidak hanya panjang, tapi juga lebar, itu termasuk kebesaran panjang, kemudian tinggi, termasuk kebesaran panjang, diameter, termasuk besaran panjang, keliling, termasuk besaran panjang. Semuanya satuan internasional adalah meter. Oke, berikutnya ke besaran yang keempat. Besaran keempat adalah jumlah zat. Jumlah zat ini, satuan internasional adalah mol. Mungkin kalian saat ini belum begitu familiar dengan besaran jumlah zat ini karena biasanya digunakan di lab ini atau mungkin nanti kalian saat SMA itu akan mempelajari lebih lanjut ya di pelajaran kimia. Nah, jumlah zat ini tidak bisa diukur secara langsung dengan alat seperti tadi suhu bisa langsung ketahuan dengan termometer berapa suhunya. Kalau besaran jumlah zat ini ada rumusnya. Yang pertama kita mengukur masanya dulu, massa zatnya dengan menggunakan mass spectrometry. Kemudian nanti dimasukkan ke persamaannya itu akan baru didapat jumlah zatnya, satuannya mol. Besaran pokok yang kelima adalah besaran intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini satuannya adalah kandela, satuan internasionalnya atau simbolnya CD. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah luxmeter seperti yang ada di gambar ini. Kegunaannya sebenarnya sangat banyak ya. Misalkan kalian membentukkan sesuatu yang memiliki atau misalkan kalian memelihara tanaman atau misalkan memelihara makhluk hidup lain seperti ikan di akuarium, kalian mungkin butuh data berapa intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman atau hewan tersebut. Ini bisa menggunakan luxmeter. Besaran pokok berikutnya adalah waktu. Nah, ini sudah sangat familiar sekali. Waktu ini satunya bisa menit, jam, hari, minggu, tahun. Tapi satuan internasional waktu adalah second atau detik, lambangnya S. Bagaimana cara mengukurnya? Ini kalian sudah sangat biasa sekali, bisa menggunakan stopwatch analog seperti ini, atau misalkan stopwatch dari HP kalian, digital, atau juga dengan melihat jam, ya, jam pun ada yang analog, ada yang digital. Besaran pokok berikutnya adalah besaran arus listrik. Nah, ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum. Arus listrik ini satuannya ampere, satuan internasionalnya. Ini alat ukurnya seperti ini. Di antara kalian mungkin sudah ada yang melihatnya. Sekarang arus listrik ini akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 9 nanti. Nah, kalau kita rangkum semuanya dari ketujuh besaran pokok ini ada
Pertama suhu, yang kedua ada massa, yang ketiga ada panjang, kemudian ada jumlah zat, ada intensitas cahaya, ada waktu, dan ada arus listrik. Satuannya di sini satuan internasional ya. Jadi kalau suhu, satuan internasionalnya Kelvin, bukan Celsius, bukan Fahrenheit, bukan Reaumur. Tapi satuan-satuan tersebut biasa kita gunakan di setiap negara berbeda penggunaannya. Alat ukurnya termometer. Massa berbeda dengan berat yang tadi Bapak sampaikan. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya neraca ataupun timbangan, sementara panjang ini panjang, lebar, tinggi, diameter, keliling, tebal, ya. Ini satuannya adalah meter, satuan internasionalnya. Alat ukurnya penggaris, bisa jangka sorong, bisa mikrometer, skop, dan alat ukur panjang lainnya. Kemudian ada jumlah zat, satuannya mol, ini tidak bisa diukur secara langsung. Kemudian intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya luxmeter. Kemudian waktu, satuannya second atau detik. Alat ukurnya bisa stopwatch, bisa arloji. Kemudian ada arus listrik, satuan internasionalnya adalah ampere, alat ukurnya ampere meter. Sudah jelaskan sampai sini? Sudah ingat belum 7 besaran pokok ini? Bapak bisa bantu dengan menggunakan singkatan ini untuk mengingatnya. Nah, singkatannya SMP jiwa. S-nya tadi suhu, M-nya apa? Massa, betul. P-nya panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik. Nah, itulah 7 besaran pokok. Berikutnya kita lanjut ke besaran lain. Tadi selain besaran pokok ada juga besaran turunan. Apa bedanya? Kita lihat. Besaran turunan. Nah, kalau berbeda dengan besaran pokok, besaran turunan ini diturunkan dari besaran yang lain. Diturunkan dari besaran pokok tadi. Misalkan contohnya luas. Luas satunya meter persegi. Kok kenapa nggak meter saja? Karena kalau kita lihat dari rumusnya, luas itu panjang ke lebar. Panjang besaran pokok juga, lebar juga besaran pokok. Masing-masing satunya meter dan meter. Meter dikali meter jadi satunya meter persegi. Nah, jadi luas ini diturunkan dari besaran panjang. Begitu juga dengan volume. Karena kalau kita lihat rumusnya, volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satunya meter, lebar satunya meter, tinggi satunya meter. Meter kali meter kali meter, sehingga meter pangkat 3 atau meter kubik. Berikutnya massa jenis. Ini lambangnya seperti ini, rho. Nanti kita bahas lebih lanjut ya tentang massa jenis. Ini kalau kita tuliskan rumusnya itu massa dibagi dengan volume. Massa satuannya adalah kilogram, dia besaran pokok. Volume juga dia diturunkan dari besaran panjang, 1 meter kubik, sehingga satunya kilogram per meter kubik. Ada yang lain, contohnya tadi gaya. Nah, gaya ini massa kali percepatan, satuannya Newton. Nah, tadi Bapak bilang berat itu sama dengan gaya. Massa dikali dengan percepatannya, sehingga berat tadi dipengaruhi oleh massa dan percepatan. Satuannya diturunkan dari besaran pokok massa. Nah, percepatan diturunkan dari besaran pokok apa lagi? Ada panjang meter satuannya, kemudian ada waktu second. Nah, dari semua besaran ini ada sebenarnya lebih dari 10 ini. Kalau di fisika sangat banyak. Ini adalah termasuk besaran turunan. Jadi selain yang 7 SMP jiwa tadi, semuanya selainnya itu termasuk ke besaran turunan. Bisa dilihat dari satuannya. Di sini satuan ada yang kuadrat, ada yang kubik, ada yang per. Nah, itu karena dia diturunkan dari besaran-besaran pokok. Coba kalau kita lihat lagi, misalkan energi dan usaha itu satunya sama, satunya joule. Nah, ini diturunkan dari besaran apa saja? Kalau kita lihat, ini ada kilogram. Kilogram itu satuan dari massa. Meter per meter kuadrat. Ini dari besaran, satuan dari besaran apa kalau meternya? Panjang, betul. Kemudian ada S kuadrat. Nah, secondnya sendiri dari besaran apa? Waktu. Jadi, besaran turunan ini diturunkan dari beberapa besaran pokok. Jelas sampai sini? Oke, kita lanjut ya ke berikutnya. Tadi satuannya kan berbeda ya antara besaran pokok dan besaran turunan. Sebenarnya satuan sendiri itu apa? Nah, satuan itu sebagai pembanding dari besaran yang diukur. Kayak misalkan tadi panjang, itu pembandingnya nanti satuannya adalah bisa meter ya, satuan internasionalnya. Kemudian suhu, itu satuannya adalah derajat Celcius, itu sebagai pembandingnya. Nah, satuan sendiri pun ada 2 jenis, ada baku, ada tidak baku.
Nah, apa yang dimaksud dengan satuan baku dan satuan tidak baku? Kalau kita lihat di sini, satuan baku tuh dia satuan yang um, alat ukurnya bisa digunakan oleh orang lain dan tetap sama. Contohnya meter. 1 meter, Bapak mengukur 1 meter. Kalian mengukur 1 meter pun panjangnya akan sama. Bapak mengukur massa sebuah benda, misalkan masanya 10 kilogram. Kalaupun kalian ukur juga akan tetap 10 kilogram. Berbeda jika kalian menggunakan satu tidak baku, misalkan jengkal. Kalian mengukur panjang meja. Oleh Bapak, tangan jengkal Bapak dengan jengkal kalian mungkin berbeda. Itu akan menghasilkan pengukuran yang berbeda. Misalkan Bapak mengukur meja panjangnya 5 jengkal, sementara kalian mengukur panjang meja itu dengan tangan kalian itu hanya dapat misalkan 4 jengkal. Nah, itu kan artinya tidak bisa digunakan oleh orang lain dengan hasil pengukuran sama. Itu satuan tidak baku. Nah, dulu saat belum ditemukan satuan baku dan alat ukur yang baku, banyak sekali yang menggunakan satuan tidak baku. Misalnya ada yang menggunakan depa, ada yang menggunakan hasta, kemudian ada yang menggunakan kaki. Sampai sekarang pun mungkin ada yang masih bisa dipakai ya. Kalau di Amerika gitu bisa ada feet, ada yard, itu sebenarnya awalnya dari satuan tidak baku, cuma sudah dikonversi, sudah distandarkan. Nah, karena satuan tidak baku ini tidak bisa digunakan oleh orang lain secara umum dengan hasil yang sama, maka ditentukanlah satuan baku. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut mengenai satuan baku panjang 1 meter tuh asalnya dari mana, kemudian 1 kilogram itu maksudnya seperti apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi pengukuran. Sampai sini Bapak harap kalian sudah jelas. Nanti sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya.